Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, bab 1, fikih puasa Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah sebuah amalan ibadah yang agung yang Allah wajibkan bagi para hambanya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwa ibadah puasa itu, ya puasa Ramadan itu wajib bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa ya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa ini juga ya diwajibkan untuk umat-umat sebelumnya. Maka ini menunjukkan ya keutamaan dari ibadah puasa. Sebagaimana misalnya kita mengetahui bahwa akidah dan tauhid itu tidak diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama. Tauhidnya mereka itu sama, tidak diubah sebagaimana misalnya masalah furu' fiqhiyah, ya masalah halal haram bisa jadi berubah tergantung ya kebutuhan dan maslahat untuk ya umat di zaman itu, untuk kaum di zaman itu. Akan tetapi akidah dan tauhid itu sama, itu menunjukkan ya keutamaan dari akidah dan tauhid, ya. Ketika ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah hukum di dalamnya tentang masalah akidah dan tauhid, maka itu menunjukkan bahwa ya akidah dan tauhid adalah ya sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, dari umat yang paling awal sampai yang paling akhir hingga akhir zaman kelak, semuanya membutuhkan akidah dan tauhid. Maka demikian pula ibadah puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini di ayat ini, ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka ini menunjukkan keutamaan dari ibadah puasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi ibadah puasa Ramadan membuat kita ya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita bisa ya mewujudkan derajat ihsan. Ya, al-ihsan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah maka engkau ya mengetahui bahwa Allah melihat kita, ya. Allah melihat engkau. Ya, jadi dengan berpuasa itu kita mudah untuk bertakwa kepada Allah. Kita mudah untuk mewujudkan derajat ihsan. Kita lebih ya menyadari bahwa kita sedang beribadah, ya. Kita lebih menyadari bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Itu adalah ya keutamaan dari ibadah puasa. Kemudian penulis berkata bahkan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang apa itu Islam, ya. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang duduk ya bersama dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam dengan wujud manusia, itu bukan wujud asli dari beliau alaihissalam, akan tapi malaikat Jibril dengan wujud manusia kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian bertanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh beliau adalah, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad SAW ya kemudian menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan menunaikan haji jika engkau mampu. Maka ini adalah 5 rukun Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ibadah puasa Ramadan itu adalah sebuah amalan ibadah yang sangat penting, karena dia adalah ya amalan ibadah puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ya, demikian pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin.
Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan menunaikan haji. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas 5 hal ini, 5 rukun Islam, ya, dan puasa Ramadan adalah salah satunya. Maka ini menunjukkan keutamaan dari ya ibadah puasa Ramadan. Dan kita juga ya mengetahui ya dari ilmu usulul fiqh misalnya bahwa ibadah puasa Ramadan itu termasuk ya wajib mudayyak. Wajib mudayyak itu adalah ketika sebuah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya waktu untuk mengerjakan amalan tersebut ya tidak cukup kecuali hanya untuk mengerjakan amalan yang wajib itu sendiri. Ya. Jadi mudayyak, sempit, tidak luas, tidak ya bukan wajib muwassa. Seperti misalnya sholat 5 waktu, ya. Seperti misalnya sholat 5 waktu dari misalnya waktu zuhur misalnya, dari tergelincir matahari sampai ya waktu asar itu ada sekitar mungkin ya 2 jam, 3 jam sekitar itu. Sedangkan untuk mengerjakan sholat zuhurnya sendiri, amalan yang diwajibkan yaitu sholat zuhur dalam kasus ini itu mungkin ya sekitar 10 menit. Ya, jadi ketika seseorang misalnya masuk waktu zuhur, maka dia tidak langsung wajib untuk dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur di waktunya. Akan tetapi ya jika dia misalnya mendelay atau menunda pengerjaan sholat zuhurnya tersebut, ya misalnya ya dia menunggu ya muadzin tidak langsung azan atau tidak langsung iqamah misalnya. Atau misalnya seperti di negara-negara barat ya kaum muslimin di sana ya misalnya salat asar, azan asar itu misalnya jam 4, maka mereka azan asar itu baru salat asar, salat berjamaah itu baru jam 5 atau jam setengah 6 karena maghribnya jam 8 ya. Jadi terkadang ada maslahat yang ingin ya dicapai oleh seseorang ketika dia mengundurkan sholat jamaahnya atau sholat 5 waktunya tersebut, ya tentunya tetap dengan catatan bahwa semakin cepat itu semakin baik, ya semakin cepat mengerjakan sebuah kewajiban itu semakin baik. Akan tetapi ya poinnya di sini adalah sholat zuhur itu dikerjakan ya selama dia masih dalam waktu yang dibolehkan untuk sholat zuhur, selama masih berada di waktu zuhur itu dibolehkan. Jadi kalau misalnya seseorang dia ya terlewati 15 menit pertama dari waktu zuhur, dia masih bisa untuk melakukan sholat zuhur. Ini namanya wajib muwassa. Akan tetapi berbeda dengan wajib mudayyak. Seperti ibadah puasa Ramadan itu wajib mudayyak. Ya, kalau seseorang misalnya dia ngentengin misalnya puasa Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa Ramadan di hari pertama, ya karena meremehkan misalnya, auzubillah min dzalik, maka hilanglah baginya kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari pertama tersebut. Nah, dia ya harus qadha misalnya. Dia qadha setelah Ramadan, akan tapi qadha puasa Ramadan berbeda dengan puasa Ramadan itu sendiri. Ya, qadha puasa Ramadan tidak dilakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Ya, bulan yang penuh kemuliaan. Akan tetapi ya ketika seseorang mengerjakannya di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar karena itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka ketika seseorang ketinggalan ya atau tidak melakukan amalan ibadah puasa Ramadan di waktunya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan waktu itu kembali. Ya, ini namanya wajib mudayyak, dan itu contohnya adalah puasa Ramadan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk tidak meremehkan ya amalan ini, salah satu rukun Islam, ya wajib bagi kita untuk menyambutnya dengan penuh ya kebahagiaan dan dengan penuh semangat. Ya semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa Ramadan ya dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.